Ketika mendengar nama Wuling, kebanyakan orang langsung teringat pada mobil keluarga dengan fitur lengkap tapi harga yang bersahabat. Namun, di balik kesuksesan merek ini, ada kisah panjang yang dimulai jauh di Tiongkok bagian selatan di sebuah kota bernama Liuzhou, Provinsi Guangxi. Disinilah, lebih dari setengah abad lalu, cikal bakal Wuling pertama kali berdiri. Awalnya, pada tahun 1958, berdirilah Liuzhou Automotive Works, sebuah perusahaan kecil yang memproduksi kendaraan niaga ringan seperti truk dan minibus untuk kebutuhan industri dan pertanian. Di masa itu, Tiongkok sedang berusaha membangun infrastruktur dan perekonomian nasionalnya, dan kendaraan seperti buatan Liuzhou Automotive menjadi tulang punggung transportasi di daerah pedesaan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai berkembang dan dikenal luas karena membuat mikrofan sebuah kendaraan kecil namun kuat yang sangat populer di kalangan pengusaha kecil di Tiongkok. Dari sinilah nama Wuling mulai dikenal. Wuling berarti 5 elang, melambangkan kecepatan, kekuatan, dan semangat kemajuan. Masuk ke era 1990-an dan awal 2000-an, Wuling menghadapi tantangan besar. Pasar otomotif Tiongkok mulai terbuka dan kompetisi semakin ketat. Namun di saat yang sama, peluang besar juga datang. Pada tahun 2002, Wuling resmi bergabung dengan dua raksasa otomotif dunia, yaitu SAIC Motor dari Tiongkok dan General Motors dari Amerika Serikat. Dari kemitraan ini lahirlah perusahaan baru bernama SAIC GM Wuling Automobile, atau disingkat SGMW. Kesuksesan itu mendorong Wuling untuk melangkah lebih jauh. Mereka mulai mengekspor kendaraan ke berbagai negara, dari Asia Tenggara, Amerika Selatan, hingga Afrika. Mobil Wuling bisa ditemukan di India, Chili, Mesir, dan banyak negara lainnya. Namun langkah paling ambisius dari semuanya justru dimulai di Indonesia, salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Wuling mengumumkan rencana besar. Mereka akan membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Investasi yang digelontorkan mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, sebuah angka yang menunjukkan keseriusan mereka untuk tidak hanya menjual, tetapi juga memproduksi langsung di Indonesia. 2 tahun kemudian, pada 2017, Wuling Motors Indonesia resmi beroperasi, dan menjadi pabrikan mobil asal Tiongkok pertama yang memproduksi kendaraan secara penuh di dalam negeri. Mobil pertama yang dirakit di Indonesia adalah Wuling Convero S, sebuah MPV yang ditujukan untuk keluarga muda. Disusul oleh Wuling Cortez yang lebih premium, dan Wuling Almas, SUV modern yang memperkenalkan fitur canggih seperti Wind atau Wuling Indonesian Command, sistem perintah suara berbahasa Indonesia pertama di kelasnya. Dengan fitur ini, pengemudi bisa mengucapkan halo Wuling dan mengontrol AC, jendela, atau musik hanya dengan suara. Inovasi ini menjadi simbol bagaimana Wuling benar-benar menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar lokal. Tidak berhenti di sana, Wuling juga ikut memasuki era baru otomotif, elektrifikasi. Pada tahun 2022, mereka meluncurkan Wuling Air EV, mobil listrik mungil dengan desain futuristik dan harga yang relatif terjangkau. Mobil ini langsung menarik perhatian masyarakat, terutama di perkotaan. Bahkan, Air EV digunakan sebagai mobil resmi pada KTT G20 di Bali, yang menandai peran Wuling dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dengan langkah tersebut, Wuling menjadi salah satu pelopor kendaraan listrik di tanah air, mendahului banyak merek besar lainnya. Mereka tidak hanya menjual mobil listrik, tapi juga membangun ekosistemnya dari fasilitas produksi baterai hingga jaringan layanan purna jual khusus kendaraan listrik. Kini, hanya dalam waktu beberapa tahun sejak masuk ke Indonesia, Wuling telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu merek mobil terlaris di segmen MPV dan EV. Banyak masyarakat yang awalnya skeptis terhadap merek asal Tiongkok, kini justru mengakui kualitas, teknologi, dan layanan purna jualnya. Perjalanan Wuling dari pabrik sederhana di Liuzhou hingga menjadi pemain besar di Indonesia membuktikan satu hal, inovasi dan keberanian mengambil risiko bisa membuka jalan menuju kesuksesan global. Dari kendaraan niaga kecil hingga mobil listrik masa depan, Wuling telah menunjukkan bagaimana merek lokal Tiongkok bisa bersaing dengan raksasa dunia bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di negara lain. Dari Liuzhou ke Cikarang, dari truk sederhana hingga Air EV, Wuling telah menempuh perjalanan panjang yang luar biasa. Dan sepertinya, ini baru permulaan. Karena jika melihat kecepatan mereka beradaptasi dan berinovasi, masa depan Wuling di Indonesia dan mungkin juga di dunia tampak sangat cerah. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang dunia otomotif dan inovasi global.